Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviasil Ayunova SPD. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan biologi di Universitas Bengkulu, Unit Kerja SMA Negeri 3 Solo Selatan. Kami siswa-siswi kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 3 Solo Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, siap mendukung Ibu Noviasil Ayunova SPD untuk ujian kinerja. Hari ini, Selasa 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kelasnya masih ada sampah ya. Silakan dipilih dulu sampahnya, dibuang ke tong sampah. Rapikan dulu. Siap. Apa kabarnya dulu? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah banyak tadi tuh lagi ya. Mungkin makan selanjutnya lagi ya. Nah, untuk pembelajaran pengalaman pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan salah satu lagu nasional atau lagu wajib. Silakan siapa yang bisa. Agita. Garuda Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih teman-teman. Nah, yang kiri sama Di tempat dulu, yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, rabbil zidni warzuqni fahman. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kehadiran dulu ya. Ananda Sagita Putra, Arendi Sandoni, Aryan Gita Putra, Azra Safadila, Danela Devania, Zaki Sasbitra, Dulu. Devi Prasetya Putra, Nadia Novriani, Radio Satria Putra, Ririn Kurniati Saleh, Sakila Dewa Hidayat, Yowa Febriani, Zofi Al-Fatih. Nah, berarti hadir semuanya lagi nih ya. Kalau sudah semua sudah hadir, berarti kita sudah siap melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apakah ini? Oke, adil. Saudara merah. Nah, adil. Jadi, saudara merah ini memiliki fungsi. Siapa yang masih ingat apa fungsi kromosit? Zaki. Membawa makanan dan energi ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke, kata Zaki membawa makanan Dari apa tuh? dari mana tanya? Nah, dari
Nah, ke seluruh tubuh. tubuh. Nah, benar ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari sadara merah ini lebih tepatnya itu dia mengandung zat makanan. Kalau makanan saja berarti contohnya roti. Berarti bisa nggak darah buah roti? Tidak. Tidak ya. Terlalu Jadi besar. yang benar dalam makanan itu ada namanya zat makanan. Nah, zat makanan itulah yang dibawa oleh sadara merah melalui sistem pencernaan kita ke seluruh tubuh. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan lihat video ini. Ya, tidak boleh ya. Di episode kali ini gue bakalan buka nasi padang lagi guys. Tapi kali ini porsinya cukup banyak ya, kita 7 bungkus. Woi. Yang dimakan oleh abangnya di depan. Nasi padang. Nasi padang. Nah, siapa yang bisa mengamati ada berapa isian dalam nasi padang itu? Oke, silakan Caki. Nasi. Sambal. Sambal. Bumbu. Bumbunya berarti kurang lebih ada 5 ya. Dari isian makanan itu memiliki kandungan yang sama atau berbeda? Nah, berbeda. Acuan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Nah, siapa yang bisa membacakan? Kalau KD-nya angkat lagi, silakan. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitan dengan nutrisi, proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke, terima kasih Agit. Itu untuk KD-nya. Ada 3 dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siapa bisa? Serta kuncinya melalui diskusi terhadap pengamatan masyarakat yang dibawa oleh masing-masing kelompok pada LKPD dengan tepat dan benar. Oke, terima kasih Nadia. Tujuan nomor 2. Ragil, silakan. Serta didik mampu menyimpulkan hasil BMI, body mass index, BMR, basal metabolik rate, dan kebutuhan kalori melalui pengumpulan data identitas diri pada LKPD dengan tepat dan benar. Oke, terima kasih Ragil. Yang lagi. Zaki, silakan. Peserta didik mampu membuat menu makanan sehat dan seimbang melalui pengamatan gambar tumpeng gizi seimbang, hasil BMI, body mass index, BMR, basal metabolic rate, dan kebutuhan kalori pada LKPD dengan tepat dan benar. Oke, kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. 3 materinya. Yang pertama tentang zat makanannya, yang kedua BMI, body mass index, BMR, basal metabolic rate, yang ketiga kebutuhan kalori. Nah, yang ketiganya kita akan bikin menu makanan sehat dan seimbang itu seperti apa sesuai kebutuhan tubuh kita ya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, jadi untuk pembelajaran ini nanti kita akan diskusi dengan teman kelompok dan kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan itu, kita ada penilaiannya selama proses pembelajaran. Ada 3 penilaian. Ya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, seperti yang tertera pada infografis di depan. Nah, untuk biar ibu tahu dia, Ananda itu udah tahu nggak sih tentang sistem pencernaan? Nah, kita akan lakukan quick test dulu. Sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Untuk kuisnya, Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, silakan dikerjakan. Nah, itu. Iya, yang SC itu aja. Langsung kirim ulang aja ke WA grup.
sudah melakukan pretest. Sekarang kita bagi kelompok dulu, ada 3 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita bagi, yaitu ada 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan pindah. 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, nah sekarang silakan keluarkan menu sarapan yang sudah Ibu minta kemarin ya, silakan diletakkan di atas mejanya. Nah, kelompok 1 bawa mie rebus, 2 nasi goreng, 3 lontong. Sekarang silakan Ananda amati apa saja isian dari makanan yang sudah Ananda bawa. Nah, kira-kira itu apa ingredientsnya, apa aja tuh ya. Nah, setelah itu silakan isi yang Ananda amati ditulis pada LKPD-nya ya. Silahkan. Dari yang kalian amati temukan 2 permasalahan. Kira-kira ada masalah nggak nih dari makanan kalian ini? Nah, sesuai enggak tuh, sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan dituliskan di LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Pulpennya sekilas. Lontong mie. Lontong mie. Gulai paku berarti gulai itu ada 2, pakisnya, kuah gulainya. Terus apa lagi tuh? Kerupuk. Ada kerupuk tadi. Nah, kerupuk. Setelah itu nah, itu aja. Berarti itu tulis isiannya itu. Terus yang nomor 2-nya kira-kira temukan masalahnya. Oh. Tadi kan pertanyaannya ada 2 tuh. Bikin hipotesisnya masing-masing. Pendapat atau dugaan sementara. Jawaban atas permasalahannya. Makanan tadi kan ada isiannya tuh. Nah, apa aja zat di dalam dan apa aja fungsinya? Ibu kasih waktu 7 menit. 1,56 pangkat 2. Baru dibagi. Iya, berarti kan 5 per 1,61. Nah, per 1,61 dalam kurung pangkat 2, 1,61. Nah, berarti 5 P dari 1,61 ke pangkat 2. 1,61. Nah, bikinlah menunya. Bikinlah menunya apa? Nasinya mungkin dari 1 misalnya kita logi maunya karbonnya semuanya nasi tapi 1 kan kalorinya nanti 1 aja karbonnya semua 2 tapi karbon 1 ini lagi kalau kita mau karbonnya 2 paham? Kalau kita mau karbonnya 2 berarti kita 2 ini karbon kan. Nah, protein itu ada ini ada tadi nanti misalnya mau aku mau ikan iya, like mau itu, nah lagi tuh tahu, tempe, telur. Nah, tahu itu masuk, tahu tempe masuk ke nabati, kalau telur masuk ke hewani. Siap Anda semuanya? Sebelum kita presentasi, kita main games dulu, ice breaking dulu ya. Di sini ada gulungan ya 5 gram. Nanti masing-masing kelompok satu orang perwakilan maju ke depan, ambil ini, pilih salah satu. Setelah itu peragakan caranya. Ini ada menu makanan di dalamnya. Yang maju ke depan peragakan cara makannya. Yang
hasil pengamatan kami yaitu bungkus, yaitu beresini dan seledri, saus, cabai, kecap, bumbu dan bawang goreng. Pertanyaannya yaitu apakah makan mie dapat mencukupi kalori? Yang kedua, kenapa jika sering makan mie akan menimbulkan sakit perut? Tiga, buatlah hipotesis untuk menjawabkan permasalahan yang sudah Anda akan. Mie bisa saja mencukupi kalori karena mie tersebut dari tepung, yang mana tepung tersebut mengandung karbohidrat. Karena yang kedua, karena mie instan banyak mengandung bahan pengawet dan merica yang mengakibatkan perut menjadi sakit. Zat yang terkandung pada mie karbohidrat yang menghasilkan energi, saus kalori sebagai cadangan energi, cabai sebagai protein yang berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh, seledri vitamin dan gizi, membantu metabolisme tubuh. Bawang goreng, zat-zat yang terkandung pada bawang goreng vitamin C, kalsium, protein sebagai pengatur metabolisme tubuh, kecap sebagai protein yang berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh. 5 apakah yang sudah Anda analisis bisa memenuhi kebutuhan energi Anda selanjutnya? Sudah, karena ini mengandung karbohidrat, kalori, protein, vitamin, gizi, kalsium dan kalsium. Tapi tidak boleh terlalu sering dikonsumsi karena dapat menyebabkan Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulang dari SPMT, berat badan saya normal dan kebutuhan kalori mencapai 1.568,8 kalori dengan kebutuhan BMR sebanyak 2.074,6. sekian interpretasi dari kelompok kami. Apa dari teman semua ada kritik dan saran? Kepada Zaki dipersilakan. Berdiri Zaki. Baiklah, saya Zaki Pratama Syukri dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kelompok 1 bisa menyatakan bahwa mie rebus bisa mencukupi kebutuhan kalori, menyebabkan kalori di dalam mie tersebut banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Noviani dari kelompok 2.
Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mie terbuat dari tepung. Tetapi mengapa banyak yang mengatakan bahwa mie dapat menyebabkan sesuatu? Apakah itu benar dan apa alasannya? Sekian dari saya. Oke. Nah, pertama sudah bertanya tadi. Bisa dijawab langsung atau bagaimana? Bisa. Silahkan. Baiklah, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Arini. Kepada Arini. Oke, dari Ibu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Menurut kelompok kami sebenarnya mie itu tidak ada masalahnya bagi tubuh kita, karena yang dipermasalahkan yaitu bumbu atau bijinya yang menyebabkan organ dalam kita menjadi rusak. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan Nadia? Oke, paham Nadia? Tangan dulu untuk yang menjawab ya. Baiklah, kalau saya boleh jawab pertanyaan dari Zaki. Mengapa kelompok kami menyimpulkan bahwa mie bisa memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuh? Dari menu yang kami buat tadi terdapat mie, seledri, bawang goreng, kecap, saus, cabai, dan sebagainya. Mie terbuat dari tepung dan tepung terbuat dari sagu yang mengandung zat karbohidrat yang dapat menghasilkan energi. Mengapa kami menyimpulkan bisa mencukupi kalori? Karena kami tidak hanya membuat menu makanan hanya mie saja, tetapi memasukkan bahan lain agar seimbang. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan mengerti Mengerti? Nah, bisa dipahami ya. Karena dia tidak mencakup mie-nya saja, karena di sana juga ada ingredients atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, tetapi kalau kita terlalu sering memakan mie, aku bilang lagi, itu tidak baik ya. Mencukupi kalori mungkin kita berenergi untuk itu, tetapi untuk memenuhi satu hari, ingat, mungkin satu kali makan mie, apakah kita bisa berenergi setiap hari? Tidak bisa. Nah, tapi cukup untuk satu kali makan saja. Oke, ada tambahan di kelompok yang lain? Paham? Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami membawa menu makan sarapan yaitu nasi goreng mie. Nah, isian yang terkandung adalah nasi goreng, mie goreng, kerupuk, telur dadar, bawang goreng, timun, dan daun-daun serta minyak. Berdasarkan pengamanan tersebut, kami merumuskan 2 masalah. Yang pertama, apakah makanan ini sehat bagi tubuh? Yang kedua, mengapa ada orang yang tidak bisa sarapan? Jawaban dan sementara dari jawaban itu, yaitu pertama, makanan ini tidak sehat karena dapat menyebabkan kelebihan karbohidrat saat nasi dan mie digabungkan. Yang kedua, mengapa ada orang tidak bisa sarapan? Karena rutinitas orang tersebut tidak sarapan pagi, maka saat mereka makan pagi, ia mengalami gangguan pencernaan. Selanjutnya, nasi mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Mie mengandung karbohidrat, kerupuk mengandung karbohidrat, telur mengandung protein sebagai cadangan nutrisi, serta bawang. Pada makanan yang sudah kami analisis,
Baiklah, saya akan bertanya. Menurut kelompok 2, nasi goreng mie tidak sehat bagi tubuh. Tetapi sebagai siswa SMA 3 kita bisa melihat pagi-pagi para siswa makan nasi mie secara setiap hari. Kenapa bisa? Tapi mereka masih sehat-sehat saja. Tangan untuk yang bertanya dari kelompok 1. Kelompok 3 kami persilakan bertanya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sedangkan jajanan atau sarapan di pagi hari yang tersedia di SMA 3 Solok Selatan kebanyakan mie. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mengapa mereka sehat-sehat saja padahal mereka makan mie dan nasi setiap hari. Nah, untuk akibatnya sendiri, mungkin itu belum dapat dirasakan mereka sekarang, tapi itu dapat menimbulkan masalah di kemudian hari bagi mereka. Dan untuk kelompok 3, jawabannya, bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan membawa bekal sendiri dari rumah dan sarapan sebelum pergi sekolah. Oke. Nah, tanyakan rekan, tepuk tangan dulu jawaban dari kelompok 1. Nah, kelompok 2. Nah, tepuk tangan kembali untuk kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, sekian saja presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan manusia yang akan dibacakan oleh Pak Sakti. Bernama aktivitas. Bekal makanan yang kami bawa itu lontong mie. Isian dari makanan tersebut terdapat lontong, mie, kerupuk, dan gulai paku. Berdasarkan pengamatan dalam kelompok kami membuat dua rumusan permasalahan yang akan kami selesaikan. Yang pertama yaitu seimbangkah makanan tersebut. Yang kedua yaitu cukupkah untuk sarapan. Untuk hipotesis dari kelompok kami, makanan tersebut belum seimbang karena dalam makanan tersebut tidak terlalu mengandung 4 serat yang sempurna. Jadi, cukupkah untuk sarapan? Jika dibilang untuk sarapan itu terlalu berlebihan karena terlalu banyak lontong dan mie. Jadi bisa menyebabkan kelebihan karbohidrat dan kalori. Nama isian makanan. Yang pertama yaitu santan. Santan yaitu untuk membuat kuah dari gulainya untuk yang akan masukkan kepada lontong. Santan mengandung lemak. Fungsi dari lemak yaitu melindungi organ tubuh dari kerusakan. Kedua, sayur paku mengandung vitamin, mencegah penyakit dan menambah untuk stimulan atau pelindung tubuh. Lontong mengandung karbohidrat untuk meningkatkan massa otot. Mie mengandung kalori yang akan menghasilkan energi. Apakah makanan yang kami analisis kebutuhan energi Anda setiap harinya? Apakah cukup atau tidak? Cukup daripada tidak sama sekali. Berdasarkan BMI makanan Zaki Pratama Syukri, BMI-nya itu hasil dari BMI itu 18,29, yaitu di agak kurus. BMR-nya itu atau kalori yang harus dicukupi yaitu 2342. Jadi Zaki harus mengkonsumsi setidaknya kalori sebanyak 2342,895. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami akan bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kelompok 3 menyebut makanan lontong tadi tidak termasuk makanan seimbang, sedangkan dari yang kelompok 3 bacakan tadi sudah terdapat beberapa zat-zat makanan yang mengandung mulai dari protein, lemak, karbohidrat, Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bertanya. Nah, kenapa kok ditanyakan tidak seimbang? Padahal
mengapa lontong dan mie tidak dikatakan sebagai makanan yang tidak seimbang? Yang pertama, tersebut terlalu banyak lemak tetapi terlalu sedikit kalori. Di makanan tersebut terlalu banyak lemak tetapi tidak terdapat protein. Makanan tersebut terlalu banyak lemak tetapi kekurangan vitamin. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu mengurangi lemak, menambahkan protein, dan menambahkan vitamin. Tapi alangkah baiknya diganti. Dan juga kami menyatakan dalam hipotesis kami, makanan tersebut memang tidak seimbang, tetapi bukan berarti kurang, tetapi sudah terlalu berlebihan. Apakah kelompok 1 dan 2 sudah mengerti jawabannya? Nah, jadi gimana jawaban dari kelompok 1? Gimana katanya nggak seimbang? Karena dari kuah gulai lontong dengan porsi lontong itu tidak seimbang. Nah, sedangkan kita sudah menganalisis karbohidrat kita butuh 60 sampai 75%. Sedangkan protein kita butuh 10 sampai 20%. Sedangkan lemak kita butuh 10% sampai 25%. Nah, dikatakan dia seimbang, betul kata kelompok 1 tadi, apabila menunya itu sesuai dengan porsinya. Jadi takaran-takarannya itu baru seimbang dia. Nanti ditambahkan dengan air ya. Air itu merupakan kebutuhan penting. Kalau kita nggak makan, kira-kira bisa nggak bertahan 1 hari? Bisa. 2 hari? Bisa. Kalau kita nggak minum 1 hari? Tidak. Bisa. Akan dehidrasi. Nah, 2 hari? Tidak. Nah, itu ya akan dehidrasi karena 75% tubuh kita itu dihuni. Nah, ibaratnya makhluk halus, nah, air isinya 75% dalam tubuh kita itu. Makanya kita harus memenuhi dari kebutuhan cairan tubuh kita. Kalau 12% sudah hilang dalam tubuh kita cairan itu, berarti akan kena dehidrasi. Bisa dipahami? Nah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya presentasinya, analisanya sudah bagus. Ternyata zat-zat makanan yang terkandung dalam tubuh kita itu ada ini. Nah, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat ini fungsinya apa sih? Sumber energi utama. Protein? Nutrisi atau pembangun sel-sel tubuh. Kalau lemak? Untuk pelindung tubuh. Pelindung tubuh. Cadangan energi. Kalau vitamin? Untuk menambahkan stimulan. Menambahkan stimulan. Kalau mineral? Mineral banyak. Nah, menunjang ya. Kalau untuk mineral dan vitamin itu dia tidak dibutuhkan terlalu banyak di dalam tubuh kita, tapi harus ada. Ibarat. Nah, sedangkan air itu merupakan kebutuhan yang lebih utama dari 6 ini. Nah, walaupun air itu butuhnya 75%, tapi yang lebih dominan itu berada pada karbo, protein, dan lemak. Ini zat-zatnya yang akan dicerna dan diserap di dalam tubuh kita dan diedarkan ke seluruh tubuh kita sehingga kita mampu bergerak
kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita bisa mengambil cara mengatur makanan yang seimbang, cara menganalisis bagaimana tubuh kita itu ideal atau tidak, bisa mencari makanan yang diperlukan untuk tubuh, bisa menambah pengetahuan kita tentang sistem pencernaan, bagaimana tubuh mencerna sebuah makanan, dan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Cukup sekian dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Nah, dan itu kesimpulan dari kelompok